Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Damayanti. Saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum baca ke-1 hari ke-9. Pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah itu berarti alur dalam kurikulum Bimba. Yang kedua, apa arti garis tebal? Garis tebal itu berarti syarat yang harus dipenuhi. Yang ketiga itu adalah apa arti tanda seru? Tanda seru berarti hati-hati. Jadi kita harus memastikan bahwa syarat dan tujuannya sudah terpenuhi. Selanjutnya, jelaskan cara membaca bagan kurikulum Bimba. Cara membaca bagan kurikulum Bimba adalah dengan memperhatikan setiap tandanya. Jadi harus memperhatikan tanda alur, tanda garis tebal, dan tanda seru. Pertanyaan kelima, apa syarat huruf simbol A, I, U, E, O? Syaratnya adalah anak harus mampu dan terampil dalam verbal A, I, U, E, O. Selanjutnya, apa syarat modul B1A? Harus sudah mampu dan terampil HS, A, I, U, E, O, verbal BDG, KM, PSY, dan dikte 4 huruf verbal kembar. Selanjutnya, apa syarat modul B1B? Syarat B1B itu anak harus sudah mampu dan terampil dalam B1A, dalam verbal JLNTRC, dan dikte 4 huruf verbal sederhana. Selanjutnya, apa syarat dari D4HVS? Syarat dari D4HVS adalah anak mampu dan terampil dalam 4HVS dan dikte 4 huruf verbal kembar. Apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? 4HVK tahap selanjutnya adalah 4HVS dan D4 huruf verbal kembar. Nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Setelah B1A adalah harus memenuhi dulu syarat untuk selanjutnya menuju ke B1B. Nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Setelah B1E adalah anak-anak harus memenuhi syarat terlebih dahulu untuk menuju B1F atau B4. Untuk menuju B1F, anak-anak harus terampil dan mampu pada B1E dan B1D. Selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah B4? Apa tahap selanjutnya setelah B4? Setelah B4 adalah B5. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu anak-anak harus sebelum mencapai tahap B5, anak-anak harus mampu dan terampil dalam B4, B3, dan B1F. Selanjutnya tentang tahap persiapan. Pertanyaan pertama, pengertian tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal kepada anak. Yang kedua, pengertian dari huruf verbal. Huruf verbal itu adalah huruf yang dibunyikan dan diperdengarkan kepada anak-anak secara lisan. Selanjutnya, tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena ini adalah tahap awal di mana anak-anak diperdengarkan dulu bunyi hurufnya. Jadi nanti anak-anak tidak kesulitan ketika mempelajari bentuk simbolnya. Selanjutnya, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya agar anak senang bermain huruf verbal. Selanjutnya, materi yang termasuk dalam tahap persiapan. Materinya ada verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, verbal kalimat, huruf verbal A, I, U, E, O, huruf verbal BDG, KM, PSY, huruf verbal JLNTRC, 4 HVK, 4 HVS, 5 HVS, dikte 4 HVK, dikte 4 HVS, dikte 5 HVS, dan 4 HKS. Selanjutnya, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Caranya adalah dengan memperdengarkan huruf, kata, dan kalimat secara lisan, bisa melalui metode labimba atau dengan lagu huruf verbal. Selanjutnya juga bisa dengan mendongeng atau dengan berdialog ala bimba. Pertanyaan selanjutnya mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Pengertiannya adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Tujuan khususnya adalah anak terampil dalam membunyikan huruf A, I, U, E, O dengan benar. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Caranya adalah dengan melalui yel-yel bimba, bisa dengan berdialog, bisa dengan bernyanyi, atau dengan berdialog ala bimba. Ya, selanjutnya mengenai huruf verbal BDG, KM, PSY. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari huruf verbal BDG, KM, PSY? Pengertiannya adalah pengucapan bunyi huruf BDG, KM, PSY
tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal BDG KM PSY. Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KM PSY, dan tujuan khususnya adalah anak terampil membunyikan huruf verbal BDG KM PSY dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDG KM PSY. Caranya adalah motivator harus mencontohkan cara pengucapan BDG KM PSY dengan cara pengulangan sebanyak 3 kali kepada anak, dan motivator harus mengajak anak mengikuti pengucapan atau menirukan pengucapan dari huruf verbal BDG KM PSY yang telah dicontohkan oleh motivator. Selanjutnya, tentang huruf verbal JLNTRC. Pertanyaan pertama, apa pengertian huruf verbal JLNTRC? Pengertiannya adalah pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal JLNTRC? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain dan memverbalkan JLNTRC. Tujuan khususnya adalah anak terampil dalam mengucapkan huruf verbal JLNTRC dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLNTRC? Caranya adalah motivator harus mencontohkan pengucapan huruf verbal JLNTRC kepada anak sebanyak 3 kali, bisa melalui lagu, bisa melalui dialog ala bimba, atau dengan lagu JLNTRC. Selanjutnya, motivator harus mengajak anak menirukan bunyi huruf JLNTRC. Yes. Selanjutnya mengenai huruf verbal ABC. Pengertian dari huruf verbal ABC: ucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan bunyi hurufnya. Tujuan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal ABC? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC. Tujuan khususnya adalah anak terampil dalam membunyikan huruf ABC dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC? Caranya adalah motivator harus membunyikan huruf verbal ABC sebanyak 3 kali, pengulangannya sebanyak 3 kali melalui lagu atau melalui dialog ala bimba atau melalui permainan, dan motivator harus mengajak anak untuk mengucapkan kembali atau menirukan huruf verbal ABC.